pastoral itu tuh dimana seorang hamba Tuhan yang menjadi konselor di dalam gereja, yang dimana mereka bertujuan untuk membantu, membimbing, dan menyelesaikan masalah jemaat yang sedang mengalami permasalahan, pergumulan di dalam hidup mereka. Jadi konselor Kristen inilah, atau disebut dengan pastoral counseling ini, berperan untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan untuk menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Kalau menurut saya ya, kalau kita mengambil sikap menjadi konselor untuk konseli, kita harus mendengarkan, betul-betul mendengarkan dengan secara empati, dan kita berfokus pada apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka luapkan kepada kita, menceritakan kepada kita. Ya, kita mendengarkan mereka dengan baik dan tenang agar suatu proses konseling bisa terjalin dengan baik. Kalau menurut saya, perbedaan dari konseling umum dan konseling Kristen itu tuh yang pertama, konseling umum dulu ya. Kalau konseling umum itu lebih ruang lingkupnya itu ke seluruh masyarakat gitu, agama, berbagai agama aja gitu bisa dikonselingin gitu. Dan kalau sedangkan konseling Kristen itu dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Kristen aja gitu ya. Tapi bisa saja sih kalau misalnya orang lain mau dikonselingin secara dari kita orang Kristen kayak gitu, mungkin orang yang nggak fanatik kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa membantu orang berbagai macam, apapun asal usulnya, agamanya, apapun, kita tetap menerima orang untuk dikonseling. Kenapa saya bisa masuk di konseling pastoral? Karena saya penasaran gitu dengan prodi ini. Nah, makanya saya mengambil konseling pastoral, karena sangat jarang gitu orang yang kuliah ambil jurusan konseling pastoral. Dan mungkin dari hal ini saya juga bisa membawa jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Berbicara tentang bosan atau sukanya gitu ya, belajar tentang konseling pastoral. Kalau menurut saya ya, saya lebih suka sih belajar tentang konseling pastoral. Karena apa? Karena kita lebih bisa memperbaiki diri kita dulu gitu, baru ke orang lain. Jadi rasa bosan itu nggak ada. Jadi menurut aku ini relate banget sih buat saya gitu, untuk lebih menggali lagi, belajar untuk bisa memperbaiki diri dan juga nantinya bisa memperbaiki diri orang lain gitu. Kesan dan pesan aku sih tentang konseling pastoral ini, maksudnya sebagai mahasiswa konseling pastoral ini nih, semoga
apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah menjadi pengetahuan bagi saya, itu bisa menjadi ilmu untuk kedepannya lagi, untuk bisa memperbaiki diri, terutama memperbaiki orang lain. Dan dengan cara konselingin orang, kita tidak luput juga dari kebenaran firman Tuhan untuk bisa mempedomankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengambil salah arah gitu. Terutama kita kan mengkonseling orang, jadi kita harus benar-benar gitu untuk mengambil kesimpulan, mengambil apa yang harus kita tunjukkan kepada konseling kita kayak gitu, terutama juga buat diri kita. Jadi jangan sampai kita meluputkan atau menjauhkan dari Tuhan kayak gitu. Terutama semoga saya lulus dari konseling pastoral ini, saya bisa lebih menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk membantu mereka anak muda yang jauh dari Tuhan, dan masalah yang mereka hadapin bisa saya membantu mereka untuk benar-benar diubahkan.